Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julian Panji Widiamoko. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen di program studi teknik industri Universitas Tidar. Universitas Tidar itu di Magelang, ya, Pak. Kemudian di prodi itu saya masuk dalam bidang keilmuan namanya optimasi sistem manufaktur. Jadi ini mempengaruhi mata kuliah yang saya ajar apa saja, karena kita tadi jadi dua bidang keahlian, salah satunya yang optimasi sistem manufaktur. Konsekuensinya adalah saya kaget kalau mata kuliah ini. Satu yang akan kita bahas hari ini yaitu ekonomi dan perancangan sistem kerja. Kemudian beberapa yang lain, perancangan fasilitas, ini semester 6. Kemudian manufaktur inovatif, kemudian desain dan interaksi sosial sama metodologi penelitian. Di samping beberapa mata kuliah basic science yang lain, fisika, kimia, biologi. Saya akan ngajar bahasa Inggris, kan ya? Ini kontak saya. Nah, hari ini saya tidak akan menjelaskan semua mata kuliah ini. Saya akan ambil contoh satu mata kuliah yang pertama ini, yaitu ekonomi dan perancangan sistem. Nah, bagaimana mata kuliah berjalan, kemudian apa saja sebenarnya yang diisi di mata kuliah itu. Nah, nama mata kuliahnya ini ekonomi dan perancangan sistem kerja. Kalau kita lihat ada dua bagian besar, ya. Satu ekonomi, yang kedua perancangan sistem kerja. Yang pertama nanti mata kuliah ini berisi kita belajar ekonomi. Ekonomi itu secara gampangnya adalah interaksi antara manusia dengan mesin, atau bagaimana kita bisa mencocokkan mesin dengan manusia, atau sebaliknya bagaimana kita bisa mengkondisikan manusia agar mampu bekerja dengan nyaman dan aman di mesin. Nah, di ekonomi ini kita fokus bisa dibilang di satu manusia, satu mesin. Jadi individu manusia kita belajar di sini. Individu itu maksudnya apa? Ukuran manusianya, kemudian keterbatasan manusianya, baik keterbatasan fisik maupun kognitifnya, kemudian aspek-aspek seperti misalnya bisa nggak sih kalau saya punya beban sekian, kemudian saya angkat, itu aman buat saya atau tidak, menimbulkan hazard bagi saya, tidak itu. Nah, sesudah kita mengerti ekonomi, hubungan manusia dengan mesin, kita masuk ke sistem. Kita gunakan hal-hal di sini untuk sekarang kalau kita bicara sistem berarti kita bicara tentang beberapa manusia dan beberapa mesin, atau dalam konteks yang lebih luas beberapa manusia dan beberapa peralatan, informasi dan sistem itu sendiri. Jadi sifatnya ngomong. Kalau kita sudah bicara sistem, tujuannya adalah gimana sih kita bisa menciptakan atau merancang, karena mata kuliah kita itu perancangan, ya, sebuah sistem kerja yang dia itu memenuhi aspek-aspek ini, mempertimbangkan kemampuan manusia sekaligus keterbatasan manusia. Nah, itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, ekonomi dan perancangan sistem kerja. Di sini kita punya 3 capaian pembelajaran, CPNK 1, 2, 3. CPNK 1 itu mahasiswa mampu mengevaluasi bentuk dan dimensi suatu proses. Jadi produk apa saja, ya, bisa apa saja. Bisa mobil, bisa motor, bisa papan tulis, bisa ini. Untuk menentukan ukuran atau pemain yang tepat. Jadi ukuran tangan saya seperti apa, perlu dibikin dengan ukuran yang menyesuaikan dengan ukuran tangan saya. Itu CPNK 1. CPNK 2, mahasiswa mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan suatu stasiun kerja berdasarkan standar-standar yang telah. Jadi ada manusia yang bekerja di sebuah lingkungan kerja, ya, atau sistem kerja. Kemudian kita punya evaluasinya. Sudah oke belum sih? Sudah memenuhi standar belum sih? CPNK 3, mahasiswa mampu mendesain sebuah sistem kerja dalam bentuk MAC atau multiple activity. Intinya gini, CPNK terakhir adalah mahasiswa harus bisa mendesain sebuah sistem kerja berdasarkan pertimbangan kita. Oke, nah materi yang kita akan pelajari di mata kuliah ini meliputi pengalihan
psikologi manusia. Kemudian dari sisi antropometri, ada lingkungan kerja fisik, display dan kontrol, manual material handling, dan ekonomika. Ini masuk ke CPNK 1 dan CPNK 3 kita sudah bicara sistem ekonomika makro. Jadi ekonomi yang tadi sebut ini sebagai. Kemudian proses rangkaian sistem kerja, peta kerja, studi waktu, studi ekonomi gerakan, analisis operasi, implementasi rangkaian. Ini bisa kita kelompokkan jadi satu tema besar, yaitu work study. Work study nanti ada juga method study sama work. Jadi ini sebenarnya cuma belajar tiga. Nah, untuk asesmennya, untuk penyampaiannya biasanya kita lakukan dengan yang pertama pemberian materi, kita berikan ceramah, kemudian kita interaksi secara diskusi, kemudian ada juga beberapa penugasan yang bisa memberikan teman-teman untuk diskusi dengan case study. Terus kemudian mata kuliah ini proyektis, jadi di akhir nanti ada proyek, tidak hanya terbatas pada diskusi kemudian menuangkan dalam laporan, tapi nanti juga mahasiswa akan praktek langsung untuk mendemonstrasikan sistem kerja yang mereka rancang. Nah, untuk asesmen ada beberapa, ada tugas. Untuk CPNK 1 kita akses dengan tugas dan UTS. Untuk CPNK 2 kita akses dengan tugas juga dan UTS. CPNK 3 proyektis, merancang sebuah sistem kerja berupa lingkungan sama UTS. Jadi ini porsinya paling besar. Kalau kita lihat ini beban penilaiannya tim dashboard ini 60%, tugas 10%, tugas 20%. Kemudian referensi yang kita pakai buku ini, Introduction to Human Factor and Economy for Engineer. Ini bahasa Inggris, tapi kalau kalian bisa baca buku ini, ada versi bahasa Indonesia-nya, ada bukunya kami bikin sendiri. Ada 2 buku, ekonomi dan rancangan sistem. Tapi referensi utama kita. Oke, itu saja mungkin untuk outline mata kuliahnya. Kita akan masuk ke salah satu materi yang akan kita sampaikan di mata kuliah ini, yaitu tentang work measurement. Salah satunya nanti tanya. Oke, work measurement. Apa itu work measurement? Jadi masih ingat nggak kemarin kita pernah sampaikan tadi sama kemarin ya, kita punya besaran ya, work study. Oh iya, ini materi minggu ke 12. Materi minggu ke 12. Work study tadi ada 2, yaitu method study, yang kedua work measurement. Method study tujuannya simpel, menentukan metode kerja yang paling baik. Ini sudah kita lakukan. Yang kedua, work measurement tujuannya simpel, menentukan yang namanya standar. Ada yang tahu standarnya juga? Waktu standar bagus. Lagi. Standar time itu adalah dari sini. Waktu yang dibutuhkan, nah ini cuma ini. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, jadi Anda melakukan pekerjaan apa, itu harus bisa diukur waktunya berapa. Itu fungsi dari work measurement. Nah, hari ini kita akan fokus ke work measurement. Ini pengertiannya yang lebih komprehensif. Aplikasi teknik-teknik yang bisa untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk pekerja yang kompeten ini berarti untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan tertentu pada tingkat kompetensi yang telah ditentukan. Intinya adalah aplikasi dan teknik-teknik yang bisa untuk melakukan pengukuran waktu standar. Jadi intinya itu cuma mengukur waktu saja. Gimana kita melakukannya? Ada banyak cara. Kita bisa pakai time study atau stop loss time study, data sintesis, work sampling, PMS ini seru asik. Tapi ada juga ada estimation analysis, historical data dan sebagainya. Nah, pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini. Hari ini kita fokus stopwatch time study atau orang biasanya sebutnya time study. Oke.
kita mengukur kecepatan atau waktu ya yang dibutuhkan untuk melakukan satu pekerjaan. Tujuan utama adalah menentukan waktu standar. Oke, jadi ingat menentukan waktu standar. Nah, ini tahapan-tahapannya. Satu, pecah jadi elemen-elemen. Maksudnya elemen, kita bahas satu-satu nanti ya. Satu, pecah jadi elemen-elemen. Jadi satu pekerjaan itu kita pecah nanti jadi pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan lebih kecil. Kemudian tentukan kertas kerja, pilih operatornya atau orang yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian diukur waktunya. Terus kasih rating itu apa? Nanti kita jelaskan. Kasih allowance. Kemudian hitung standar. Satu, dibagi-bagi jadi elemen pekerjaan. Oke, maksudnya gini, misalnya ya saya punya pekerjaan ini. Pekerjaannya adalah nyopot baterai. Maka saya ambil ini. Buka, baterainya diambil, kemudian sudah. Oke, kalau kayak gini berarti saya punya paling tidak dua elemen. Buka satu, dua. Nah sekarang ada yang bisa menduga kenapa harus kita pecah jadi dua elemen dalam pekerjaan ini. Kenapa nggak saya ukur waktunya dari awal sampai akhir saja? Kira-kira kenapa? Efisiensi. Oke, maksudnya? Dalam satu perhatikan tuh satu orang saja. Oke, boleh. Hampir. Ada lagi. Kenapa harus kita pisah dari satu elemen? Jadi kita ukurnya itu buka itu kita ukur waktunya, nyopot baterai juga kita ukur waktunya. Kenapa harus dua-duanya itu? Kenapa kita harus bisa jadi elemen-elemen? Bisa jadi waktu standarnya, waktu keseluruhan itu kan macam-macam ya. Kadang-kadang kita ukur 1 menit, kadang-kadang 1 menit 2 detik, 1 menit 3 detik. Nah kita perlu tahu mana sih yang bikin gara-gara, elemen mana yang tidak konsisten. Ya kadang-kadang butuh lama, kadang-kadang butuh satu. Kalau kita bisa tahu itu, kita juga bisa tahu elemen mana sih yang waktunya paling panjang? Oke, waktu seluruhnya 1 menit. Ternyata 50 detik itu dipakai buka ini. Berarti ada masalah di buka ini. Jadi kita fokus untuk melakukan perbaikan gimana cara buka ini dengan lebih cepat. Ya, itu tujuannya kita bisa jadi elemen. Oke, biasanya elemen itu kurang lebih 2,4 detik satu elemen minimal. Minimal 2,4 detik. Kemudian yang perlu kita definisikan dengan jelas adalah awal elemen itu kapan, akhirnya. Soalnya nanti ketika Anda ukur waktunya, awalnya kita cepat, akhirnya kita. Jadi harus jelas. Itu pertama. Kedua, kertas kerja. Kertas kerja itu simpel sebenarnya. Kita cuma butuh waktu. Komponen tadi atau elemen tadi, dengan 1, 2, 3, kemudian waktunya berapa? Kemudian waktu totalnya berapa? Nah ini ada dari sana karena kita mengukurnya nggak sekali, kita mengukurnya beberapa kali baru supaya kita bisa dapat rata. Tingkat pilih operator ini tricky. Pilih operator yang orangnya biasa-biasa saja. Maksudnya nggak pinter-pinter karena nggak bodoh-bodoh. Kenapa? Kita butuh waktu standar, ingat standar. Kalau kita pakai si Wisnu pada orangnya itu super gitu ya, maka kasihan lihat orang biasa-biasa saja. Nanti kita dapat waktu standarnya kan banget, jangan bisa cepat, bisa ini. Maka pilihlah operator yang dia itu orangnya standar, ya cepat ya. Kondisinya juga harus standar, dia nggak lagi termotivasi banget, ya juga nggak lagi demotivasi banget. Jadi sesuatunya harus dia biasa aja, dia alami. Nah biasanya kalau pekerjaannya baru kita pakai namanya learning curve. Jadi kalian kalau melakukan sebuah pekerjaan kan pertama kali agak jago gitu ya, waktunya lama gitu ya.
susah gitu ya. Tapi makin sering Anda melakukan, makin cepat. Nah, pada satu tertentu Anda itu akan mentok, nggak bisa lebih cepat. Nah, kita biasanya sebelum kita ukur benerannya, kita suruh latihan dulu beberapa kali, beberapa puluh kali tergantung kompetensinya sampai dia waktunya itu. Ini namanya learning. Biar nanti ingat ya waktu standar, berarti nggak boleh banyak ada. Kita pakai learning terus. Step keempat, dihitung. Nyalakan stopwatch, step. Gitu ya, kemudian nyalakan lagi. Jadi perjalanan kita lakukan pakai. Kemudian kita. Nah, biasanya ini yang tantangannya adalah kita butuh berapa kali perulangan sih? Kita nggak mungkin cuma satu kali, karena kita harus mengulangi. Ada banyak cara untuk menentukan itu, karena bisa pakai statistika, karena pakai metode tertentu, tapi paling enak ini. Pakai metode yang namanya ini, Westinghouse. Jadi mereka berapa kali perulangan yang kita butuhkan kalau dia itu 1000 aktivitas per tahun. Kurang dari 1000 aktivitas per tahun, kemudian waktu satu kali pekerjaannya itu 0,68 jam. Kita sebut 25 tahun. Kalau semakin sering pekerjaan itu dilakukan, maka kita butuh. Nah, kita bisa pakai tabel itu menunjukkan kita butuh melakukan observasi berapa kali. Step 5. Step ini. Kenapa kita harus pakai ini? Misalnya ini, saya orangnya paling cepat. Saya diukur waktunya butuh waktu 1 menit 30. Si Nagata orangnya lemot, misalnya dia diukur waktunya 1 menit. Tas yang dipakai saya tengah-tengah. Kalau Anda cuma mengukur saya, nggak mengukur Nagata, gimana caranya saya bisa mengkonversi data saya ke Nagata? Jadi saya butuh satu bilangan yang dikalikan dengan 1 menit 30 detik, hasilnya adalah 1 menit. Bilangan kedua yang namanya typing. Jadi kalau Anda lihat operatornya kok nggak sama ya kayaknya dia kok saya cepat ya kasih rating. Kali mengalih 0, berapa? Supaya nanti waktunya kita waktu. Sebaliknya kalau operatornya kok operatornya ini belum makan siang kayaknya ini kerjanya lambat. Kasih rating 1,5 dia waktu standar. Kasih rating lebih kecil karena dia berarti harusnya bisa melakukan proses dengan lebih itu rating. Ini kenapa kita harus ini? Nah, ini waktu rata-rata dari hasil pengukuran saya dikali tadi kita ketemu namanya normal time atau N. Sesudah kita kasih rating, nah ini ada beberapa cara untuk menentukan rating. Salah satunya ini Westinghouse lagi. Dia berdasarkan ini 4 kriteria, skillnya, effortnya, kondisinya, konsistensinya. Misalnya nih, dia skillnya oke, super, banget. Effortnya bagus juga, kondisinya bagus juga, masih bagus. Maka kita ada di sini. Kita ambil bilangan ini 0,15 sampai 0,13, itu cara kita menentukan rating kita nilainya. Yang terakhir allowance. Allowance itu misalnya Anda sekitar normal time-nya itu waktunya 1 menit. Apakah itu bisa dijadikan standar kan? Kalau kalian kerja di pabrik dari jam 8 sampai jam 4, apa isinya kerja kok? Kira-kira kalian butuh apa lagi sekarang? Istirahat, apa lagi? Makan, apa lagi? Toilet, apa lagi? Coffee break, oke. Layang-layang dikit karena memang capek gitu ya. Itu namanya allowance. Jadi allowance itu satu waktu yang ditambahkan dari waktu normal untuk mengakomodir waktu-waktu tadi itu. Ada beberapa macam personal allowance. Jadi kalian ke toilet, kalian sholat duhur, kalian makan dan sebagainya itu personal allowance. Fatigue allowance, kalian capek itu
ketiga adalah kalau mas ada masalah di tempat kerja yang menyebabkan kalian itu harus memilih kerja. Dan bukan salah kalian, itu namanya delay allowance. Nah, cara hitungnya kita juga bisa pakai working hours, tapi rata-rata orang itu ini nilai ini. Kalau personal allowance itu sekitar 5% ya dari normal time, kemudian rate-nya antara 4,6 sampai 10, statik itu tidak segini, delay itu segini. Oke. Ini range-nya seperti ini. Bisa jadi untuk keadaan yang berbeda, nilai allowance-nya berbeda. Misalnya nih, kalau kalian cuma target pakai tangan, mungkin pakai allowance-nya kecil. Kita ambil nilai 3,8. Tapi kalau kalian kerjanya itu butuh angkat-angkat, tenaganya banyak, jadi ya kognisinya banyak, mungkin Anda akan ambil 9 dengan jenis. Itu allowance. Yang terakhir kita namanya standar. Standar time adalah normal time dikali allowance. Normal time tadi adalah waktu aktual dikali lagi dengan standar. As simple as that. Yang susah adalah cara kita. Oke, itu kira-kira materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Oke, ya, silakan. Bagaimana kita mengukur bahwa orang itu dikatakan standar, ada metode tertentu untuk menentukan orang yang standar atau tidak? Oke, ada beberapa metode. Misalnya gini, saya kasih contoh dulu. Satu, kita punya inceran satu orang. Jadi setiap kali ada pengukuran waktu standar time, kita selalu panggil orang itu. Orang inilah yang menjadi orang standar. Jadi setiap kali ada pengukuran selalu dia dipanggil. Yang kedua, kita mengukur lebih dari satu orang. Katakanlah kita ambil data tidak cuma dari satu operator, tapi katakanlah 30 operator itu kita fix secara random. Kemudian hasilnya kita kata. Apakah itu selalu menjamin bahwa dia standar? Ya? Tapi tidak ada metode yang benar-benar bisa menentukan orang itu standar atau tidak. Kita cuma bisa mengusahakan dari paling tidak 2 cara. Terima kasih pertanyaannya. Kita langsung akhiri dengan kesimpulan kita. Ini beberapa poin. Time study itu bagian dari work study yang tujuannya tadi apa? Mengukur waktu. Tahapnya ini ada 8 tahap pencapaian dari elemen online. Ini elemen paling penting. Kemudian bikin kertas kecil. Tentukan operatornya siapa yang standar tadi. Atau kita usahakan standarnya. Mengukur waktu aktualnya, tentukan ratingnya, tentukan awalnya, kemudian hitung standar. Yang terakhir, standar time sendiri kita bisa hitung dengan standar time sama dengan normal time dikali atau apa tadi namanya actual time, rata-rata actual time dikali rating. Oke, untuk kuliah hari ini cukup sekian. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.